Wainan, lu udah selesai kelas kan? Kayak yang tadi gue bilang, gue mau minta waktu bentar buat video call. Soalnya gue itu ada something yang gue udah searching di Google, tapi menurut gue jawabannya masih kurang relate sama apa yang mau gue tahu gitu. Jadi gue mau nanya lo, nggak apa-apa kan ya? Halo, halo. Udah nih, udah kelar nih. Gak apa-apa, santai aja. Kalem, kalem, kalem. BTW mau nanya apa nih ceritanya? Jadi gini Nan, gue tuh akhir-akhir ini udah tertarik sama dunia investasi dan gue kayaknya bakal terjun ke saham. Tapi gue masih ada beberapa pertanyaan yang menurut gue masih bikin gue bingung gitu. Jadi kan karena lo udah lumayan lama juga di saham, gue mau tahu sih gitu dari lo langsung. Oh gitu, jadi udah kepo nih soal-soal gituan. Aduh, gak apa-apa, tanya aja, tanya. Gue siap kok, gue siap. Jadi kalau ada yang bisa gue bantu, mungkin gue tahu dari pengalaman gue. Bisa nanti gue coba lah, coba ngasih, bukan ngasih tips atau apa ya, karena gue juga belum jago, cuma gue bantu lo mungkin lebih memahami lah dikit-dikit gitu soal dunia pasar modal. Tenang aja. Sebenarnya pertanyaan pertama gue ini agak konyol sih, cuman gue dengar-dengar dari orang katanya emang saham itu 11-12 sama judi. Apa gimana sih Nan? Coba jelasin dong. Sebenarnya sih tergantung lu nya deh. Kalau lu beli saham nih asal-asalan, lu asal aja lu asal masuk nih beli saham. Atau dengan kata orang mungkin itu bisa masukin judi. Soalnya kan lu tuh cuma ngandelin hoki tuh di saham itu, lu nggak menganalisa saham tersebut. Tapi sebenarnya nih ya, sebelum lu beli saham tuh lu tuh harus analisa dulu. Nah, biasanya kan kita sebelum beli saham tuh ada dua analisa, namanya teknikal sama fundamental. Kita bisa tuh analisa salah satu. Contohnya biasanya tuh orang-orang di pasar tuh kita lihat lagi minat gak sih sama saham yang mau kita beli. Nah itu kita cek dulu tuh. Terus saham tersebut tuh wajar gak sama keuangan perusahaan tersebut, apakah harganya itu kemahalan atau kemurahan. Nah itu harus cek dulu kita dari situ Del, gitu. Oh, berarti sebenarnya saham itu bukan judi ya, cuman kalau misalkan gue belinya kayak asal beli aja, itu baru masuk ke judi gitu ya. Bener Del, lu pasti mau kan rugi gara-gara malas analisa. Nanti asal gara-gara lu malas analisa masuk saham modal judi, bilang deh semua saham tuh gak bagus, semuanya itu judi gitu. Makanya yang pertama tuh kita harus analisa dulu Del. Oke oke. Tapi nih, Nan, gue masih ada pertanyaan yang paling bikin gue bingung. Sebenarnya kalau misalkan buat masuk ke saham itu butuh modal yang gede nggak sih? Sama itu duit yang gue taruh di saham itu beneran aman tuh pasti? Apa gimana? Soalnya kan kalau gue sebagai orang awam ngedengar saham tuh kayaknya hype banget gitu, kayak buat orang-orang yang punya duit doang. Enggak kok Del, mungkin 10 tahun lalu itu cuma orang-orang berduit aja tuh yang bisa secara mungkin buka akun sekuritas itu gede banget sampai berjuta-juta. Tapi kalau sekarang nih yang gue tahu tuh itu udah banyak banget ya buka akun tuh modal 0 rupiah aja bisa, nggak perlu berjuta-juta lagi. Cuma yang penting tuh satu yang gue minta lu tuh harus cek juga sekuritasnya tuh diawasi OJK apa enggak, benar-benar bagus apa enggak sekuritasnya. Jadi kita tuh tahu kayak gimana, jangan sampai lu tuh kena mungkin dari SMS atau dari grup WA emak-emak, masuk ikut aja, ternyata itu sekuritasnya bodong, nggak diawasin OJK, jadi kena investasi bodong deh lu. Oke, tapi kan itu tadi lo ngejelasin soal yang buka akun sekuritasnya kan. Nah, gue itu mau tahu soal harga-harga sahamnya sendiri. Jangan sampai kan nanti gue udah buka akunnya, ternyata gue nggak mampu buat beli harga sahamnya kan. Wah, kalau harga saham sih relatif deh. Ada yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tapi jangan khawatir, tenang. Masih ada kok yang harganya ratusan, bahkan di 50 ribuan ke atas itu masih ada. Yang penting itu kita bisa ngecek, bisa menganalisa dengan baik perusahaan ini oke nggak. Kalau oke, wah kita bisa dapat tuh saham-saham murah, tapi bisa value-nya tuh gede buat ngasih ke kitanya juga. Yang penting tuh kita pinter-pinter aja lah nganalisa saham-saham tersebut. Wah gila, gue sebenarnya agak nyesel sih selama ini naruh duit cuma di bank doang. Tapi pas gue searching soal investasi saham itu, gue nemu beberapa berita yang bilang kalau ada orang yang kaya mendadak dalam waktu sebulan atau bahkan kurang itu dari saham. Sebenarnya itu gimana sih Nan? Kalau buat lo yang udah lumayan lama di saham, ada nggak sih orang-orang kayak gitu sebenarnya?
kalau ini sih gue susah ngejawabnya ya. Sebenarnya tuh di saham itu ada yang namanya investor dan ada juga namanya trader. Nah, kalau investor itu ya tujuannya biar financial goals lah, financial freedom gitu. Jadi waktunya juga biasanya tuh long term, beberapa tahun. Nah, kalau lu jadi investor saham itu dia, lu tuh bisa tuh ngelawan inflasi. Malahan nih, mungkin lu tuh bisa lebih gede dari inflasi. Jadi ibarat nih, contoh nih, lu nyimpan duit 500.000 nih, mungkin 5 tahun ke depan kan pas ngecek duit lu tuh mungkin udah jadi 700 atau 800.000, padahal rata-rata inflasinya tuh 5 tahun cuma 100.000 mungkin. Jadi keuntungan lu tuh bisa lebih dari 100.000. Nah, kalau jadi trader itu mirip kayak pedagang, namanya juga trader kan, tahu kan trader artinya apa. Nah, jadi kita tuh jualan sahamnya, misalnya hari ini nih kita beli, oke kita beli di harga 50 nih, 50 perak ya. Nah, lusa kita jual, wah udah nyentuh harga 60 nih, oke kita jual. Mungkin ini cocok waktunya buat kita jual. Dan mungkin yang bisa kayak yang kayak lu ngomong tadi dia, tapi siapa juga yang sih yang gak rekomen buat orang awam. Nah, satunya lagi trader tuh. Trader itu mirip kayak orang pedagang biasa, namanya juga trader kan, lu tau lah. Nah, jadi itu kita ngapain sih kalau trader itu? Nah, trader itu tuh kita kayak memperdagangkan saham, sering jual beli saham. Misal gue hari ini beli saham A, harganya 50.000. Nah, lusa harganya udah nyampe 60.000 nih, wah cocok nih, udah nyampe target gue buat gue jual. Nah, itu gue jual. Tapi nih mungkin trader ini bisa kayak lebih cepat, tapi itu tergantung kembali ke analisa kita dan gaya investasi kita cocoknya tuh kemana. Tapi kalau gue pribadi nih, gue nggak rekomen deh buat orang-orang yang masih awam. Soalnya kalau dibalik ke peluang, yang pasti kalau orang peluangnya lebih besar ya resikonya lebih besar, akhirnya saya return. Apalagi kalau orang awam kan analisanya mungkin masih kurang jago. Udah gitu kita juga kan ada money management, dan juga kita mentalnya juga harus kuat. Jadi itu lebih ngeri lah gitu. Malah kadang banyak tuh yang rugi terus kapok main saham. Jadi kalau tujuan lu main saham buat cepet kaya, ya harusnya lu harus lurusin lagi deh mindset lu gimana. Saham tuh yang nggak bisa lah langsung instan tiba-tiba wah gue bisa dapat kayak segini, nggak bisa. Semuanya kan juga butuh proses, dan itu kan kita juga perlu analisa sendiri tuh Del, kayak gimana Del. Oke? Oh, I see. Oke deh, besok gue langsung daftar sekuritas kali ya. Nah, cakep nih gitu. Kan semakin cepat semakin baik. Asal lu tuh harus analisa dengan baik, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, jangan dengar kata orang, ikut atau lihat mungkin di sekuritas lu saham A, wih gila udah naik 10%, lu ikut beli ternyata malah turun. Itu namanya jadi kayak FOMO. FOMO tuh apa? Fear of missing out. Jadi lu ngerasa bakal ketinggalan nih, gue harus cepet-cepet ikut, ternyata habis lu beli malah turun gitu deh. Asik deh Nan. Tapi nih Nan, lu dari tadi berkali-kali nyinggung soal analisa. Buat gue orang awam itu ngelihat analisa-analisa di TikTok atau di IG itu kan kayak serem banget ya, kayak misalkan kayak grafik hijau merah gitu atau ada kayak garis-garis gitu. Gue itu kan gak tahu banget ya soal kayak gituan. Nah pasti kan lo dulu sempat dari nggak tahu terus akhirnya tahu juga kan. Nah menurut lo buat belajarin analisa-analisa itu gampang apa susah gitu sih? Apa mungkin susah tapi bisa kalau kita mau, apa gimana sih? Coba tipsnya dong. Gimana ya Del? Dulu tuh waktu awal-awal nih, gue mikir tadi dikit deh. Waktu awal-awal gue masuk saham tuh analisa tuh susah banget. Apalagi kan gue pertama namanya jadi trader nih ceritanya. Jadi gue belajar namanya technical analysis. Tapi technical analysis itu tuh kalau lo belum tahu nih, technical analysis tuh kita melihat pergerakan saham dengan membaca candlesticknya. Jadi kita tahu tuh pergerakan saham dari masa ke masa kayak gimana. Nah, lu bisa searching lagi deh nanti. Gue tuh waktu awal analisa tuh kayak susah banget. Ini kenapa gini ya? Kayaknya nggak sesuai sama yang gue pelajarin. Tapi sering berjalannya waktu nih, lu belajar lagi. Terus menurut gue sekarang nggak terlalu susah banget sih. Yang penting kitanya tekun aja. Jadi intinya nih kalau lu mau belajar lu pasti bisa deh. Nah yang bikin susah tuh bukan analisanya, tapi kitanya sendiri yang kadang malas tuh buat belajar dan cari tahu. Ya lama-lama sih kalau kita belajar, cari tahu, terus terjun juga. Kayak kata orang jam terbang itu penting. Jadi ya menurut gue sih, saran gue ya, kan sekarang juga udah banyak tuh edukasi di saham di sosmed, kayak di YouTube, mungkin di IG atau di TikTok semacamnya. Jadi itu nggak terlalu kesusahan lah ya buat cari media untuk belajar saham yang lo oke nyamannya kemana nih gitu. Bener sih Nan.
emang beberapa kali video edukasi saham itu lewat di FYP TikTok gue, cuman ya karena kemarin tuh gue belum ada greteknya gitu buat belajar saham, jadi gue kayak cuman langsung skip gitu aja. Mungkin next time bakal gue hold dulu kali ya, gue baca-baca, gue ngertiin buat nambah edukasi gue juga biar makin tahu nih tentang saham gitu. Nah, bener banget tuh yang lu bilang. Emang gue juga bingung nih kadang-kadang nih. Bingung nih, gue lagi mikir nih. Kenapa sih lu tumben nih kepoin soal saham gitu? Ada apa nih sama saham nih? Kayaknya udah mulai tertarik sama finansial nih. Jadi gini Nan, sebenarnya kemarin itu belum lama gue ikut seminar tentang kebebasan finansial gitu, dan di situ dijelasin cara mencapai kebebasan finansial itu lewat investasi saham. Nah dari situlah gue mulai tertarik kan, dan menurut gue kan gimana ya, itu kan kita kayak naruh duit, terus kan ada potensi bakal berkurang. Jadi ya gue mau bener-bener paham dulu nih sebelum masuk, kayak jangan sampai gue masuk tapi gue tuh belum tahu kondisi lapangannya kayak gimana. Dan kebetulan kan gue inget lo kan udah lumayan lama main di saham, terus juga lo anak dari galeri investasi TSM ya. Jadi menurut gue lo udah khatam lah ya soal pasar modal mah. Nah, bener itu bener banget tuh. Untung lu telepon gua Del. Kalau enggak mah lu nggak tahu tuh beberapa tips and trick yang udah gua kasih tahu. Jadi gini, di galeri investasi TSM tuh kita emang bakal dibekalin sama modal-modal pengetahuan tentang pasar modal, sekaligus kita juga belajar soal prakteknya. Oh iya, kalau lu mau belajar lebih dalam nih soal saham nih, lu bisa banget cek ke media sosial Galvez TSM kayak di IG, TikTok. Kita TikTok juga ada loh, sama YouTube. Karena di galeri investasi TSM ini, atau biasa kita singkat Galvez, kita juga ngasih edukasi nih buat masyarakat tentang informasi seputar pasar modal. Jadi orang-orang tuh bisa tahu nih, ada yang kepo-kepo nih, pasar modal tuh apa sih, saham itu gimana sih, judi nggak sih main saham, apakah duit kita aman. Nah itu mungkin bisa cek-cek tuh tipis-tipis di sosmed kita gitu deh. Wah menarik sih Nan. Kayaknya itu aja sih yang mau gue tanya. Mungkin abis ini gue bakal stalking dan belajar juga di sosmed Galvez, kan ada IG, TikTok, YouTube-nya juga ya. Paling gue bakal belajar dari situ aja sih setelah ini. BTW thank you banget Nan sekali lagi ya. Oke, sama-sama Del. Tenang aja, lu kalau ada bingung-bingung soal saham boleh feel free aja buat nanya gua. Jangan merasa enggan gitu loh. Tenang aja. See you Del. Bye bye.